Waduh, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner dikabarkan bersih tegang di belakang layar. Makin panas, pelatih China lontarkan Psy War ke Patrick Kluivert hingga singgung dugaan judi bola. Nah, loh, Patrick Kluivert diterpa beberapa pesan tak menyenangkan, diduga dari supporter timnas Indonesia. Tetap konsisten, Rizky Ridho akui dapat tawaran dari luar negeri, tapi tetap pilih bertahan di Indonesia. Dan beberapa berita timnas terbaru lainnya. Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau kamu ingin timnas lolos ke Piala Dunia. Hubungan antar pemain timnas Indonesia belakangan ini kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar keretakan antara dua pemain muda berbakat, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Keduanya yang selama ini dikenal akrab di dalam dan luar lapangan dikabarkan mengalami ketegangan selama pemusatan latihan sebelum tandang ke Sydney pada Maret lalu. Beberapa sumber menyebutkan, gesekan mulai muncul karena perbedaan pandangan saat latihan dan pertandingan. Marcelino yang dikenal sebagai pemain penuh semangat dan vokal, beberapa kali tampak frustasi terhadap keputusan Ivar di lini tengah. Sebaliknya, Ivar disebut merasa kurang puas atas kontribusinya yang tak dimanfaatkan dengan baik oleh Marcelino. Situasi ini semakin diperburuk oleh sikap dingin keduanya di luar lapangan. Momen-momen kebersamaan yang dulu sering dibagikan di media sosial kini menghilang. Para fans mulai berspekulasi, terutama setelah Marcelino dan Ivar tidak saling menyapa saat konferensi pers pasca latihan sebelum menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Meski demikian, asisten pelatih Alex Pastor mencoba meredam isu tersebut. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat antar pemain adalah hal wajar dalam sepak bola profesional. Namun, ia juga menekankan pentingnya kekompakan dan komunikasi dalam tim jika ingin terus melaju di level tertinggi. Belum ada klarifikasi langsung dari Marcelino maupun Ivar terkait isu ini. Namun, para pendukung timnas berharap keduanya bisa segera menyelesaikan perbedaan dan kembali menyatu demi melanjutkan perjuangan merah putih di kualifikasi Piala Dunia pada Juni mendatang. Makin panas, pelatih China lontarkan Psy War ke Patrick Kluivert hingga singgung dugaan judi bola. Jelang pertemuan panas antara timnas Cina dan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, tensi semakin memanas. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, melontarkan Psy War yang cukup mengejutkan dengan menyasar langsung Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia. Ivankovic tak hanya mengomentari taktik dan strategi, tapi juga menyinggung masa lalu pribadi Kluivert, termasuk isu kontroversial soal dugaan keterlibatannya dalam dunia judi bola. Dalam sesi konferensi pers jelang laga, Ivankovic secara terang-terangan meragukan kapasitas Kluivert sebagai pelatih yang bisa membawa perubahan, berarti bagi timnas Indonesia. Dia memang mantan pemain besar, tapi belum terbukti sebagai pelatih hebat. Ada banyak cerita dari masa lalunya yang membuat saya ragu apakah dia adalah sosok yang tepat untuk Indonesia, ujar Ivankovic dengan nada menyindir. Tak berhenti di situ, pelatih asal Kroasia itu juga menyinggung rumor lama yang sempat menyeret nama Kluivert dalam skandal judi bola saat masih berkarir di Eropa. Meski kasus itu tak pernah benar-benar terbukti secara hukum, Ivankovic seakan sengaja mengangkat kembali isu tersebut untuk menggoyang mental lawannya. Seorang pelatih harus jadi panutan, tapi kalau masa lalunya penuh kontroversi, bagaimana bisa dia membimbing pemain muda dengan benar? Sindir Ivankovic di hadapan awak media. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan pendukung timnas Indonesia yang menilai Ivankovic sudah melewati batas. Banyak yang menganggap komentar itu tidak etis dan jauh dari semangat sportivitas. Sementara itu, Patrick Kluivert belum merespon pernyataan tersebut.
Pertandingan antara Indonesia dan Cina pun dipastikan akan semakin panas. Bukan hanya karena kepentingan poin, tetapi juga karena ego dan gengsi dua pelatih yang kini terlibat perang kata-kata. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Kluivert menjawab sindiran pedas Ivankovic. Bukan dengan kata-kata, tapi lewat kemenangan di atas lapangan. Nah, Patrick Kluivert mendapat beberapa pesan tak menyenangkan, diduga dari supporter timnas Indonesia. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, belum lama menjabat, namun sudah harus menghadapi tekanan dari sebagian supporter Garuda. Dalam beberapa hari terakhir, mantan striker legendaris Belanda itu dikabarkan menerima sejumlah pesan kurang menyenangkan melalui media sosial. Pesan-pesan tersebut diduga berasal dari pendukung timnas yang masih kecewa atas pemecatan Shin Tae-yong. Kluivert yang datang dengan segudang pengalaman dan reputasi mentereng sebagai pemain di Eropa, justru jadi sasaran luapan emosi fans yang merasa kehilangan sosok STY. Pelatih yang selama ini dianggap sebagai arsitek kebangkitan timnas Indonesia. Meski baru memimpin 2 laga resmi, Kluivert harus menerima konsekuensi dari transisi yang penuh drama ini. Beberapa pesan yang diterima Kluivert dilaporkan bernada sarkastik hingga menuduhnya sebagai pengganti yang tidak layak. Namun sejauh ini, pelatih 48 tahun itu memilih untuk tidak terlalu ambil pusing dan fokus pada tugas barunya. Dalam pernyataan singkatnya, Kluivert menyebut bahwa kritik adalah bagian dari pekerjaan, dan ia akan menjawab semuanya dengan hasil di lapangan. PSSI sendiri mengimbau supporter untuk memberi waktu dan ruang bagi Kluivert membuktikan kualitasnya. Perubahan memang tak mudah, tapi demi kemajuan timnas, semua pihak diharapkan bisa bersatu mendukung pelatih baru. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana Kluivert membangun chemistry dengan skuad Garuda dan membungkam keraguan dengan prestasi. Tetap konsisten, Rizky Ridho mengaku dapat beberapa tawaran dari luar negeri, tapi pilih bertahan di Indonesia. Bek tengah andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho, mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapatkan beberapa tawaran untuk bermain di luar negeri. Meski begitu, pemain berusia 23 tahun itu mengaku belum tertarik untuk meninggalkan Persija Jakarta, setidaknya dalam waktu dekat. Dalam sebuah wawancara, Ridho menyebut bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu klub dan timnas Indonesia mencapai target-target penting. Memang ada beberapa tawaran dari luar, baik dari Asia maupun Eropa, tapi saya belum merasa waktunya untuk pergi. Saya masih ingin berkembang di sini, ujar Ridho. Pemain yang kini membela Persija Jakarta itu menjelaskan bahwa bermain di luar negeri memang menjadi impian banyak pemain. Namun ia ingin memastikan dirinya benar-benar siap sebelum mengambil langkah besar tersebut. Menurutnya, tidak semua tawaran layak diambil hanya karena berasal dari luar negeri. Saya ingin berkembang secara bertahap. Kalau ke luar negeri hanya karena gengsi, tanpa memikirkan perkembangan karier dan adaptasi, bisa jadi malah menghambat. Saya masih percaya bisa belajar banyak di Liga Indonesia, jelasnya. Ridho juga mengaku nyaman berada di lingkungan yang mendukung, baik di klub maupun di timnas. Dukungan supporter, pelatih, dan keluarga menjadi alasan kuat baginya untuk tetap bertahan di tanah air. Meski begitu, Ridho tidak menutup kemungkinan untuk berkarir di luar negeri di masa depan. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan itu akan diambil jika waktunya benar-benar tepat. Untuk sekarang, saya fokus memberikan yang terbaik di sini dulu, tutupnya. Bang Jay Itzes selalu bahagia tiap pulang ke Indonesia. Kehangatan supporter jadi energi tambahan. Bek andalan timnas Indonesia, Jay Itzes, mengaku selalu merasakan kebahagiaan tersendiri setiap kali kembali ke tanah air. Meski berkarir di Eropa dan menjalani kehidupan jauh dari Indonesia, pemain berusia 24 tahun itu
Menyebut sambutan hangat dari para supporter menjadi alasan kuat mengapa ia selalu rindu mengenakan seragam merah putih. Dalam wawancaranya sebelum kembali ke Italia, Jay tak bisa menyembunyikan senyum saat ditanya soal atmosfer dukungan supporter Indonesia. Setiap kali saya mendarat di Indonesia, saya langsung merasakan cinta dari fans. Mereka menyapa dengan antusias, berteriak memanggil nama saya, dan menunjukkan dukungan yang luar biasa. Itu benar-benar membuat saya merasa seperti di rumah, ujar pemain Venezia itu. Jay juga mengungkapkan bahwa energi dari tribun penonton selalu menjadi motivasi tambahan baginya untuk tampil maksimal. Ia merasa kehadiran supporter membuat perjuangannya bersama timnas jauh lebih bermakna. Main di depan puluhan ribu supporter Indonesia itu luar biasa. Mereka tidak pernah lelah bernyanyi, meneriakan semangat, dan mendukung kami dari awal sampai akhir. Itu adalah hal yang jarang saya temui di tempat lain, tambahnya. Tak hanya di stadion, Jay juga merasa tersentuh dengan sambutan masyarakat saat di luar lapangan. Banyak yang menyapanya dengan ramah, meminta foto, hingga memberikan doa agar ia sukses membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional. Bagi Jay Itzes, kehangatan supporter bukan sekadar sambutan biasa, tapi sebuah bentuk cinta yang membuatnya semakin bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia.